Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan memberikan kalian tips-tips yang gampang untuk kalian yang baru aja pindah pakai iPhone alias user pemula iPhone. Buat user pemula iPhone, gue rasa untuk pertama kali juga pasti kagok ya pakai iPhone itu karena berbeda banget dengan Android ini menurut gue secara pribadi. Dan di video kali ini gue akan share ke kalian tips-tips gampang ya untuk cara pakai iPhone yang santai itu dan hal-hal baru yang di iPhone tuh seperti apa sih biar kita lebih familiar teman-temannya. Nah, kita langsung masuk ke video pembahasan kita yang pertama. Poin pertama ini gue ingin bilang ke kalian bahwa kalau untuk iPhone itu untuk sistem navigasinya itu tidak ada yang namanya tombol back teman-teman. Kalau di Android kalian tahu sendiri di sini tuh ada tombol back. Kalian misalkan pengen ke slide yang sebelumnya atau pengen balik lagi kembali itu ada tombol back ya di Android, tapi di iPhone nggak ada lagi teman-teman. Rata-rata kalau misalkan untuk iPhone X ke atas itu untuk tombol back itu sudah menggunakan swipe ke atas seperti ini. Misalkan kalian mau back kan kita nggak bisa nih pencet seperti ini, kalian tinggal slide ke atas saja seperti ini, dilepas dan dia akan langsung back. Itu adalah penggunaan yang simple dan menurut gue secara pribadi ini lebih better daripada ada tombol back teman-teman. Nah, untuk varian iPhone 8 ke bawah seperti ini teman-temannya, itu kalau untuk backnya itu nggak bisa swipe ke atas karena ini masih ada yang namanya home button teman-temannya. Nah, jadi untuk yang home button seperti ini kalian tuh bisa tekan home buttonnya tak seperti ini dan dia akan kembali. Jadi tombol backnya untuk varian iPhone 8 ke bawah itu di tombol home button, tapi kalau untuk varian iPhone X ke atas itu sudah swipe ke atas seperti ini teman-teman. Itu harus kalian pahami. Selanjutnya untuk poin yang kedua dari sisi control center seperti ini, swipe dari atas ke bawah. Untuk varian iPhone X ke atas teman-temannya, jadi kalau misalkan kalian ingin memunculkan pengaturan seperti ini secara cepat, kalian tinggal swipe dari atas ke bawah. Kemudian kalau misalkan kalian pengen keluar, kalian tinggal swipe aja seperti ini, dia akan hilang seketika teman-temannya. Ini harus kalian pahami. Dan juga kalau untuk iPhone 8 Plus ke bawah seperti ini teman-temannya, kalau misalkan kalian ingin memunculkan control center seperti tadi, bukan dari atas ke bawah teman-teman, tapi dari bawah ke atas. Nah, ini harus kalian pahami biar kalian tahu device yang kalian pakai itu apa. Intinya kalau nggak atas ke bawah ya bawah ke atas. Sebenarnya sama-sama aja sih, dari sisi Android juga kayak gitu sih teman-teman. Cuman ini untuk memudahkan kalian tahu ya sesuai dengan device yang kalian pakai itu device apa, jadi lebih memudahkan pemakaian kalian sehari-hari teman-teman. Nah, selanjutnya kalau untuk dari iPhone sendiri teman-teman, di sini itu ada yang namanya Apple ID teman-teman. Kalian tuh wajib login iCloud atau Apple ID kalian. Jadi caranya pertama-tama kalian masuk ke setting, kemudian kalian ke bagian iCloud paling atas seperti ini. Di sini akan menampilkan email kalian dan juga di sini data-data pribadi kalian itu akan ditampilkan di sini teman-temannya. Nah, menurut gua secara pribadi teman-temannya untuk iCloud ini itu penting banget buat kalian ketahui bahwa kalian itu wajib ya untuk login iCloud. Karena di iCloud itu dia ada sistem penyimpanan data, jadi kalian bisa menyimpan drive pribadi kalian, notes, foto-foto kalian ada di iCloud, semuanya lebih aman teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk varian iPhone X ke atas dan juga varian iPhone 18 ke bawah sama aja teman-temannya. Di sini kita juga langsung masuk ke bagian iCloud-nya seperti ini dan langsung kelihatan seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus tahu bahwa kalau misalkan iPhone itu wajib login iCloud, dan kalau misalkan kalian beli iPhone second yang iCloud-nya itu nggak bisa di login atau iCloud-nya lupa password, gua larang kalian untuk beli iPhone tersebut karena akan sangat menyusahkan di kemudian hari. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalkan aplikasi kita seperti Instagram, WhatsApp, YouTube itu minta update, dia tuh kadang-kadang minta password teman-temannya. Nah, itu yang bikin kita kadang-kadang pusing. Apalagi kalau misalkan kalian beli iPhone jadul atau iPhone second, tapi dengan kondisi iCloud-nya lupa password, ya kalian masih bisa pakai, tapi sewaktu-waktu kalian pengen update aplikasi itu membutuhkan password, itu menimbulkan masalah teman-teman. Itu yang harus kalian pahami juga teman-temannya. Nah, yang selanjutnya dari iCloud itu ada yang namanya sistem penyimpanan iCloud tadi teman-temannya. Di sini gue bisa bilang ke kalian, iCloud tuh ada yang namanya sistem penyimpanan. Jadi kalian tuh bisa store data kalian di iCloud. Nah, di sini kalian tuh bisa langganan teman-temannya. Jadi langganannya tuh sebenarnya gampang banget. Di sini kalian bisa manage plan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman kalau untuk harga iCloud per bulan itu berapa. Ada yang
200 giga, teman-teman, ada yang cuman 50 giga, itu semua tergantung dari pemakaian kalian. Seperti yang di sini kalian bisa lihat sendiri, punya gua yang di iPhone 12 mini ini itu cuman pakai 15.000 ya per bulan, tapi di sini dapatnya 50 giga. Buat kalian yang pengen pakai 200 giga ya, di iPhone 13 yang lagi ngerekam dan juga 15 Pro gua pakainya 200 giga guys ya. Jadi di angka 50.000. Nah, 50.000 ini buat 1 bulan. Jadi kalian bisa atur sendiri pemakaian kalian tuh gimana, teman-temannya. Buat kalian mungkin yang cuma punya storage iPhone-nya 60 GB tapi suka foto-foto, saran gue secara pribadi bisa langganan iCloud dalam jumlah yang besar seperti 200 GB. Kalian bisa store video dan foto kalian di iCloud kalian tanpa takut kehilangan storage kalian di iPhone, teman-temannya. Setelah kalian simpan foto-foto dan video kalian di iCloud, kalian bisa delete dari iPhone kalian dan seketika untuk storage di iPhone kalian tuh langsung lega, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya fitur iMessage dan juga FaceTime di iPhone, teman-teman, terutama untuk produk Apple. Jadi iMessage itu adalah sistem percakapan komunikasi antara iPhone, teman-teman. Tapi kalau misalkan dari iPhone ke Android itu nggak bisa menggunakan iMessage. Tapi dengar mungkin nanti kedepannya iMessage itu juga bisa dipakai untuk di Android, teman-teman. Ini cuma dengar-dengar doang, gue nggak tahu benar atau enggak. Nah, ini tuh menurut gue secara pribadi adalah sebuah fitur yang sebenarnya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Halo. Gue ketik dulu halo. Nah, kemudian di sini juga stiker-stikernya menurut gue secara pribadi itu lebih banyak banget ya dibandingkan dengan WhatsApp. Kalian bisa create sendiri di sini, bisa edit, kalian bisa atur sendiri, teman-temannya. Kalian mau pakai emoji apa, mau pakai apapun yang ingin kalian pakai di iMessage ini, menurut gue secara pribadi dia lebih interaktif karena di sini sesama pengguna iPhone, teman-teman. Ini harus kalian pahami bahwa iPhone itu memiliki sebuah fitur yang harus kalian pakai ya menurut gua. Kalau nggak kalian pakai ya berasa mubazir aja. Ibaratnya dia ini kayak BBM. Jadi kalau misalkan kalian pakai BB, kalian bisa pakai PIN, teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk FaceTime juga ini juga bisa, teman-temannya. Kalian tinggal ketik aja mau pakai FaceTime dengan siapa di sini. Nah, kalian tinggal klik aja ini dengan siapa yang harus kalian FaceTime. Bagi gue secara pribadi, FaceTime itu lebih jernih daripada video call di WhatsApp, teman-temannya. Dulu gue pakai Line. Line itu kalau misalkan video call burik, kemudian pindah ke WhatsApp. WhatsApp itu untuk video callnya better banget daripada Line. Tapi kalau di compare dengan FaceTime, FaceTime itu menurut gue yang terbaik sih. Tapi menurut gue secara pribadi sayangnya kurang familiar di Indonesia, teman-temannya. Selanjutnya kalian harus tahu yang namanya AirDrop. AirDrop ini adalah sistem pengiriman file antar iPhone, teman-temannya. Yang paling gue suka dari AirDrop itu, teman-teman, itu adalah dari sisi ekosistemnya. Kalian mau kirim ke iPhone kalian bisa, mau kirim ke iPad bisa, mau kirim ke MacBook bisa. Jadi untuk perpindahan file antara device dari Apple itu sangat-sangat mudah dan gampang. Dan yang paling gue suka dari AirDrop itu adalah dia tidak mengurangi kualitas dari size. Kalian kirim 1 giga, dia akan sampai 1 giga juga dengan kualitas yang sama persis tanpa ada kompresi, teman-temannya. Jadi hal ini menurut gue secara pribadi kalian harus ketahui dan kalian harus mulai biasakan menggunakan AirDrop, teman-temannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian pengen download aplikasi itu ada di App Store, teman-temannya, bukan Play Store. Jadi App Store ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa mendownload semua aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Dan kalian harus tahu, teman-temannya, kita nggak bisa untuk download aplikasi dari pihak ketiga. Jadi kalau misalkan kita di Android bisa download APK di website, kemudian kita install di Android itu bisa. Tapi kalau misalkan di iPhone, kita hanya bisa install aplikasi melalui App Store ini. Di luar itu gua rasa mungkin nggak bisa, teman-temannya, secara resminya. Jadi ini adalah beberapa hal simple yang harus kalian ketahui biar kalian yang baru pindah ke iPhone itu nggak kagok-kagok amat ya untuk menggunakan iPhone, guys ya. Kemudian untuk dari sisi charger, menurut gue secara pribadi buat kalian pengguna iPhone mending pakai charger yang memang diperuntukkan untuk iPhone. Kalau bisa pakai charger yang original, karena menurut gue secara pribadi baterai di iPhone itu kan cenderung agak kecil kapasitasnya, jadi kualitasnya pun itu cepat habis, teman-temannya, di compare dengan Android yang baterainya tuh di angka 5000 mAh. iPhone tuh rata-rata maksimal paling sekarang di angka 4000 mAh. Kalau untuk iPhone
7 Plus gue ini masih di angka 2000-an mAh ya, 2200. iPhone 6s itu bahkan masih di angka 1000-an mAh teman-teman. Yang menurut gue secara pribadi pemakaian baterai di iPhone itu memang harus kudu lebih dijaga karena memang kapasitas mAh-nya yang kecil teman-teman ya. Jadi biasakan untuk ngecas menggunakan kabel yang original, kepala charger yang original juga teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue share ke kalian. Buat kalian yang baru aja pindah ke iPhone, kalian gak usah takut. Kalian wajib nonton video gue ini biar kalian semakin familiar ya menggunakan iPhone. Dan semoga kalian betah dengan ekosistem Apple. Karena gue secara pribadi Apple lovers tapi nggak sampai sefanatik itu. Tapi yang gue suka dari Apple itu hanyalah ekosistemnya yang sangat memudahkan sih teman-teman ya. Pindah-pindah file, kemudian pindah-pindah data, enak banget menggunakan AirDrop, kemudian mau ngedit di MacBook juga enak aja teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Semuanya tuh connect dengan iCloud gua, jadi gua store data di iPhone gua, di MacBook gua juga muncul. So far memudahkan kehidupan gua sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bocah pengen tanya-tanya boleh komen di kolom komentar atau reach IG gua aja teman-teman. See you.